このクラスで一番強いのはどいつだ。 Halo teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas suatu film yang sangat epik pada zamannya. Ya, kalian pasti tahulah mengenai sosok pemuda tersesat ini. Menceritakan mengenai kisah suatu sekolah yang sama sekali tidak ada pelajaran. Tanpa berlama-lama, mari kita langsung saja ke ceritanya. Film dimulai dengan diperlihatkannya seorang siswa baru SMA Suzuran yang bernama Genji Takiya yang tengah memandangi sebuah grafiti bertuliskan Raja Suzuran Tamao Serizawa. Kemudian dengan menaiki sebuah tangga, ia pun mengganti tulisan tersebut menjadi namanya sendiri, yaitu Genji Takiya. SMA Suzuran sendiri merupakan sebuah sekolah di Jepang yang berisi anak berandalan. Bahkan karena sering sekali berbuat ulah, murid-murid dari sekolah ini sering dijuluki sebagai gagak yang sering diartikan sebagai pembawa sial. Berganti ke upacara penerimaan siswa baru SMA Suzuran yang berjalan sangat kacau. Para siswanya sangat brutal, bahkan kepala sekolah dan guru-guru sama sekali tidak bisa menghandle acara tersebut. Sampai pada akhirnya upacara yang seharusnya berjalan dengan hikmat malah berubah menjadi acara tawuran. Di tengah tawuran tersebut terhenti karena sekelompok Yakuza datang ke tempat itu untuk mencari seorang siswa yang bernama Tamao Serizawa karena Serizawa telah berani menghajar salah satu anggota mereka. Namun yang muncul di sana malah Takiya Genji. Dengan santainya Genji berjalan melewati mereka yang membuat para Yakuza ini marah sehingga pertarungan pun tidak dapat terelakkan. Selang beberapa waktu Serizawa pun datang dengan sebuah motor yang remnya blong. Di sana ia juga menyaksikan dengan mudahnya Genji menghajar para Yakuza itu yang cukup menarik perhatian Serizawa dalam pertemuan pertamanya ini. Kemudian datanglah sekelompok polisi yang menjemput Serizawa karena memang Serizawa ini sering sekali membuat masalah dengan para polisi. Hal ini juga mengindikasikan bahwa Serizawa adalah sosok yang sangat kuat di SMA Suzuran. Mereka pun saling menatap yang menjadi awal dari persaingan mereka berdua. Malam harinya, Genji datang ke sebuah bar dan dia bertemu dengan seorang penyanyi di bar tersebut. Ialah seorang gadis cantik bernama Luka. Namun ketika Luka berusaha mendekatinya, Genji terlihat sangat cuek. Setelah itu Genji pulang ke rumahnya dan ternyata dia adalah anak dari seorang bos Yakuza. Genji ingin membuktikan kalau dia ini lebih hebat dari ayahnya, sehingga suatu saat ia bisa menjadi penerus ayahnya untuk menjalankan bisnis Yakuza. Tetapi sebelum itu Genji bertekad ingin menjadi raja di Suzuran demi membuktikan kelayakannya. Keesokan harinya terlihat di atap sekolah, Serizawa sedang bermain kartu bersama para anak buahnya. Namun tiba-tiba Genji datang dan langsung menendang papan permainannya sampai berantakan. Padahal dalam permainan itu, Serizawa tengah beruntung mendapatkan kartu yang bagus. Tanpa basa-basi, Genji pun langsung mengatakan tujuannya yaitu untuk menantang duel Serizawa. Tentu Serizawa yang sangat marah karena permainannya telah dikacaukan, menghampiri Genji dan berniat menerima tantangannya. Tetapi sebelum pertarungan dimulai, perhatian Serizawa teralihkan oleh dua orang yang tiba-tiba datang menantangnya. Karena momen itulah, Tokyo menyuruh Genji untuk menunda tantangannya. Ia menyuruh Genji untuk mengalahkan siswa kelas 2B bernama Rindaman terlebih dahulu sebelum berduel menantang Serizawa. Karena di sini Serizawa ingin meladeni Mikami bersaudara terlebih dahulu. Setelah Genji pergi dengan mudahnya, Serizawa mengalahkan mereka berdua. Genji pun pergi untuk mencari informasi mengenai Rindaman. Menurut anak-anak lain, Rindaman adalah sosok yang sangat kuat di sekolah itu. Bahkan banyak rumor yang mengatakan bahwa ia mampu mengalahkan 100 orang sendirian. Selang beberapa waktu, Rindaman pun muncul dengan sosoknya yang tinggi besar memancarkan aura yang sangat mengerikan. Setelah melihatnya secara langsung, Genji pun merasa bahwa ia masih belum bisa menang melawannya. Maka dari itu, ia akan kembali ke rencana awal untuk berfokus mengalahkan Tamao Serizawa. Lalu Genji yang tengah berdiri sendirian kemudian didatangi oleh Bang Ken. Ia adalah salah satu anggota Yakuza yang kesal terhadap Genji karena Genji telah memukul rekan-rekannya sebelumnya. Namun hanya dengan sekali pukulan dari Genji ia pun langsung tumbang. Singkat cerita, Genji malah berteman baik dengan Bang Ken. Bang Ken lalu menceritakan bahwa ia adalah alumni dari SMA Suzuran. Oleh karena itu, singkat cerita Genji pun memintanya agar memberikan tips dan trik untuk bisa menaklukkan sekolah tersebut. Bang Ken pun menjelaskan bahwa sebelum bisa menguasai Suzuran, Genji harus mengumpulkan anggota. Genji pun langsung mempraktekannya dengan mendatangi suatu kelas dan menantang bos di kelas tersebut. Majulah seorang siswa bernama Chuta, orang terkuat di kelas tersebut yang akan menerima tantangan Genji. Genji pun langsung menunjukkan kekuatannya dengan bertarung melawan Chuta tanpa terluka sedikit pun. Sampai akhirnya Chuta pun mengakuinya dan bersedia menjadi anggota Genji.
Chuta yang telah bergabung dengan Genji adalah langkah awalnya untuk bisa menguasai Suzuran. Namun tentu saja itu masih belum cukup sehingga ia perlu mencari anggota yang lain. Kemudian Chuta yang lebih berpengalaman menceritakan struktur kekuatan di SMA Suzuran. Yang pertama, ada Hideto Bando yang menjadi ketua dari geng Amored Front. Ia pindah ke Suzuran sebagai siswa kelas 2. Di kelas 1, ada trio Ebisuka yang terkenal sangat kuat. Kemudian ada juga Rindaman siswa kelas 2, namun ia tidak masuk ke dalam geng manapun. Di Suzuran sepertinya ia hanya ingin bertindak sebagai pengamat. Namun yang paling perlu diwaspadai adalah si monster Tamao Serizawa. Kelompoknya adalah yang terbesar di Suzuran, dan dialah yang dianggap sebagai kandidat terkuat yang mungkin bisa menguasai sekolah tersebut. Dan kabar terbaru, Mikami bersaudara juga bergabung dengan Serizawa setelah mereka dikalahkan. Ada juga kelas 3C yang dikuasai oleh Takashi Makise. Meskipun ia sering kalah oleh Serizawa, namun ia enggan untuk menyerah dan tetap tidak mau mengakui Serizawa. Itulah sebabnya ia memiliki pengikut yang cukup banyak. Tetapi meskipun memiliki pendirian yang sangat kuat, Makise sangat lemah terhadap wanita. Karena itulah Bangken memiliki ide untuk mencarikan Makise perempuan agar ia bersedia bergabung dengan Genji. Genji pun lalu menemuinya dan mengundangnya datang ke sebuah grup kencan bersama para perempuan. Malam harinya, Makise memenuhi undangan itu dan datang ke sebuah kafe. Genji mengajak Luka dan 2 orang teman ceweknya untuk datang ke kencan itu. Karena tak tahan melihat gadis-gadis cantik di depan matanya, Makise pun langsung keluar di tempat. Ternyata sejak awal ia memang memiliki kelainan yang sangat aneh. Acara mereka pun sangat canggung dan tidak berjalan sesuai rencana. Namun di sini Bangken sudah menyiapkan rencana cadangan, yaitu dengan menyuruh Chuta agar menggoda perempuan incaran Makise agar Makise nantinya bisa bertindak sebagai pahlawan. Tetapi di luar dugaan, Luka yang tidak terima temannya diganggu langsung mengambil sebuah garpu dan menusukkannya ke Chuta. Kini karena insiden itulah rencana mereka jadi ketahuan. Luka dan kedua temannya pun marah lalu langsung pergi meninggalkan tempat itu. Dengan ini rencana Genji dan kawan-kawan pun gagal total. Bahkan Genji malah sampai menangis karena dimarahin oleh Luka. Karena rencana kencan telah gagal, Bangken pun mengusulkan untuk pergi ke tempat pijat plus. Namun bahkan cuma mendengar hal itu, Makise pun langsung keluar di tempat. Karena hal itulah Genji malah membelikan celana yang baru untuk Makise. Momen-momen itulah yang kini membuat mereka bisa tertawa bersama. Singkat cerita, karena keseruan di malam itu, Makise pun bersedia menyerahkan kelas C di bawah kepemimpinan Genji. Kabar Makise yang telah ditaklukkan oleh Genji sampai ke telinga Serizawa. Namun Serizawa sama sekali tidak cemas dan terlihat santai-santai saja. Keesokan harinya, pemimpin dari kelas 3D bernama Izaki datang menemui Genji. Ia dengan sukarela menawarkan dirinya untuk bergabung, namun di sini ia malah menjebak Genji. Sendirian Genji pun dikepung oleh puluhan anak buah Izaki. Meskipun ia telah dikeroyok hingga babak belur, namun Genji sama sekali tidak menyerah. Ia jatuh berkali-kali dan masih berusaha untuk bangkit. Hal inilah yang akhirnya membuat Izaki luluh karena melihat tekad Genji yang begitu kuat. Ia pun malah menggendong Genji ke tempat Chuta dan Makise dan menyatakan kalau ia bersedia bergabung dengan Genji. Kini secara resmi Genji pun telah berhasil mendirikan gengnya sendiri yang ia beri nama Genji Perfect Seiha atau yang disingkat GPS. Bahkan sekarang ia juga sudah memiliki markasnya sendiri. Serizawa yang mengetahui hal itu kini sudah tidak bisa lagi meremehkan Genji. Karena itulah mulai sekarang kelompoknya harus lebih waspada. Tokaji, yang merupakan anak buah dari Serizawa, diam-diam tanpa sepengetahuannya menggunakan cara kotor untuk mengalahkan GPS. Lantas dengan orang-orangnya ia pun mendatangi Izaki yang tengah sendirian lalu mengkeroyoknya. Genji dan kawan-kawan pun dibuat sangat kaget ketika melihat Izaki dengan luka yang sangat parah. Setelah mengetahui bahwa kelompok Serizawa lah yang melakukan semua ini, Genji pun berniat untuk balas dendam. Tetapi Izaki dan teman-teman lain melarangnya karena mereka merasa masih belum cukup anggota untuk bisa melawan geng Serizawa. Jika sekarang Genji tetap nekat berperang dan sampai kalah, maka GPS akan langsung tamat. Sehingga mau tidak mau, mereka harus menambah anggota terlebih dahulu sebelum bisa berperang melawan Serizawa. Malam harinya Genji bersama Makise minum di sebuah kafe. Secara kebetulan, Serizawa dan Tokyo juga datang ke kafe tersebut. Jelas emosi Genji pun tersulut dan langsung menantang Serizawa untuk berduel di luar karena ia telah menghajar Izaki sebelumnya. Di sini Serizawa dibuat bingung oleh perkataan Genji karena ia memang tidak mengetahui apa-apa. Namun di tengah ketegangan mereka, penyakit Tokyo pun kambuh yang membuatnya jatuh pingsan.
Dari sini akhirnya pun diketahui bahwa ternyata Tokyo mengidam suatu penyakit otak dan harus segera dioperasi. Akan tetapi peluang keberhasilan operasi tersebut tidak lebih dari 30%. Meskipun selama ini Tokyo selalu menyembunyikan penyakitnya dari Serizawa, namun sebenarnya Serizawa sudah mengetahui penyakit dari sahabat dekatnya tersebut. Di sisi lain, Genji merasa sangat kesal karena ia tidak bisa meluapkan emosinya kepada siapapun. Mengingat untuk melawan Serizawa GPS kekurangan anggota, ia pun masuk ke kelas-kelas dan menghajar semua orang secara membabi buta supaya bisa merekrutnya. Jelas Makise menentangnya dengan mengatakan kalau cara yang digunakan Genji ini adalah salah. Karena Genji tidak menghiraukannya, Makise pun mengancam keluar dari GPS apabila Genji masih suka berbuat seenaknya. Akhirnya Genji pun menyesali perbuatannya dan curhat ke Banken. Banken terus memberinya semangat dan menyuruh Genji untuk terus berusaha menggapai mimpinya untuk bisa menguasai susuran. Di sini akhirnya Genji pun mengatakan tujuan sebenarnya ia menguasai susuran, yaitu untuk membuktikan kepada ayahnya. Di sini Banken sangat kaget karena ia baru tahu kalau Genji ternyata adalah anak dari bos Yakuza klan Ryusekai, di mana ayah Genji adalah musuh dari bos Yakuzanya. Padahal sebelumnya Banken telah menerima perintah agar membunuh anak dari penerus musuhnya tersebut. Banken lalu datang ke ayahnya Genji untuk memperingatkan kalau bosnya berniat untuk membunuh Genji. Tetapi setelah mendengar semua itu, ayahnya Genji terlihat santai-santai saja. Sebelum pergi, Banken lalu memberikan sepucuk surat untuk dititipkan kepada Genji. Di tempat lain, para anak buah Serizawa sedang berkumpul dan membahas GPS yang semakin besar. Mereka yang didalangi oleh Tokaji lalu merencanakan sesuatu tanpa sepengetahuan Serizawa, yaitu menculik Luka dengan bantuan dari geng Amulet Front. Singkat cerita, akhirnya Luka pun diculik oleh sekelompok orang yang memakai jaket dengan simbol tengkorak. Luka yang tengah disekap kemudian menelpon Genji dan mengatakan kalau ia telah diculik oleh sekelompok orang berjaket tengkorak. Pihak Genji yang mendengar kabar itu menduga kuat kalau jaket tengkorak yang dimaksud pasti adalah geng Amulet Front. Tentu Genji pun segera berangkat bersama GPS ke markas mereka demi untuk membebaskan Luka. Perkelahian pun terjadi di antara keduanya. Setelah banyak anggota Amulet Front yang dihajar habis-habisan oleh GPS, Genji baru menyadari kalau di jaket mereka sudah tidak ada lagi simbol tengkorak. Dari sini pun akhirnya dapat disimpulkan bahwa ternyata pihak Genji salah sasaran dan dia hanya diadu domba. Sudah jelas kalau ini adalah permainan dari kelompok Serizawa, karena kalau mereka sampai bentrok, pihak Serizawa lah yang paling diuntungkan. Tentu di sini Hideto Bando selaku ketua dari Amulet Front tidak akan membiarkan GPS pergi begitu saja setelah anggotanya dihajar habis-habisan tanpa alasan yang jelas. Agar mereka impas, Bando pun menginginkan telinga Makise. Meskipun Makise sama sekali tidak keberatan, Genji pun melarangnya dan ia bersedia untuk menggantikannya. Tetapi ketika tanpa ragu Genji hendak memotong telinganya sendiri, Bando pun segera menghentikannya karena ini ternyata hanyalah sebuah tes yang ia berikan. Setelah itu ia menjelaskan bahwa sebelumnya memang Tokaji dari pihak Serizawa menyuruhnya untuk menculik Luka. Tetapi dengan tegas ia telah menolaknya karena ia tidak menyukai cara kotor yang mereka lakukan. Di waktu yang bersamaan, Tokaji bersama anggota lainnya tengah menunggu hasil pertempuran antara GPS melawan Amulet Front. Selang beberapa waktu, Serizawa yang tidak mengetahui apa-apa pun datang, yang hanya ingin menginformasikan kalau Tokyo besok pagi akan menjalani operasinya. Di waktu yang bersamaan, Genji bersama GPS pun akhirnya datang untuk membebaskan Luka. Serizawa yang kini mengetahui rencana busuk Tokaji pun sangat marah. Ia mengatakan lebih suka kalau kepalanya hancur daripada menang dengan cara seperti ini. Namun itu semua percuma saja, karena sekarang emosi dari GPS sudah tidak dapat dibendung lagi. Tanpa ragu mereka menyatakan perang kepada geng Serizawa besok pada subuh di depan sekolah susuran. Setelah ia pulang, ayahnya memberikan surat yang dititipkan Banken kepada Genji. Kemudian ia menjelaskan kalau Banken bersedia mengorbankan nyawanya karena menentang perintah bosnya untuk membunuh Genji. Genji yang tidak bisa menerima hal itu berniat pergi ke tempatnya Banken. Akan tetapi sang ayah mencegahnya karena bagaimanapun juga itulah jalan yang telah ia pilih. Tentu sudah seharusnya Genji menghormati hal itu. Di waktu yang bersamaan, Banken datang ke tempat bosnya, lalu mengembalikan pistol yang dulu diberikan kepadanya untuk membunuh Genji. Sudah jelas hukuman bagi anggota Yakuza yang menentang perintah adalah eksekusi mati. Kemudian dibawalah Banken ke sebuah danau, tempat ia akan menjalani eksekusinya. Sang bos memberikan jas yang ia kenakan sebagai bentuk penghormatan terakhir. Meskipun di sepanjang film ia selalu digambarkan sebagai pria bodoh yang sangat pengecut, ternyata Banken memiliki keteguhan hati yang sangat kuat. Ia benar-benar sudah membulatkan tekadnya karena ia tidak ingin merenggut masa depan Genji. Singkat cerita, Genji pun sudah siap dengan pasukannya. Begitu juga dengan Serizawa yang siap menunggu kedatangan GPS. Sebagai pimpinan, ia juga memberikan semangat kembali kepada Tokaji yang sepertinya telah menyesali perbuatannya.
Ia mengajaknya untuk bertarung bersama demi membuat bangga Tokyo yang tengah berjuang dengan operasinya. Di bawah derasnya hujan, akhirnya pertarungan mereka pun pecah. Di pertengahan, pihak Serizawa lah yang terlihat menguasai jalannya pertarungan. Karena memang sejak awal, GPS memang sudah kalah jumlah. Namun keadaan pun menjadi seimbang setelah kedatangan Armored Front yang dipimpin oleh Hideto Bando. Ia pun bertarung membantu GPS karena kesal kepada pihak Serizawa yang sebelumnya telah mencemarkan nama baik mereka. Singkat cerita, perang pun mencapai puncaknya yang hanya menyisakan Genji melawan Serizawa. Kembali ke tempat Bangken yang tengah menjalani eksekusinya. Ia pun ditembak beberapa kali dan langsung dijatuhkan ke dalam danau. Di waktu yang bersamaan, Genji tengah bertarung mati-matian melawan Serizawa yang memperlihatkan kalau mereka memiliki kekuatan yang seimbang. Namun pada akhirnya Genji lah yang memiliki tekad lebih kuat sehingga ialah orang terakhir yang masih mampu berdiri di hadapan Serizawa yang sudah menyerah karena tidak sanggup bangkit kembali. Dengan ini, GPS lah yang keluar sebagai pemenang. Setelah perang berakhir, Serizawa pun mendapatkan kabar gembira kalau operasi Tokyo telah berhasil. Di waktu yang bersamaan, Bangken yang sebelumnya tenggelam di danau ternyata masih hidup dan berhasil naik ke permukaan. Karena ternyata jas yang diberikan bosnya sebelum eksekusi adalah jas anti peluru. Di akhir film kita diperlihatkan Serizawa yang telah sembuh dan Tokyo yang sudah keluar dari rumah sakit. Sedangkan Genji yang kini telah menjadi pimpinan tertinggi di susuran belum merasa puas kalau belum menang bertarung melawan Rindaman. Namun sayangnya mereka berada di level yang berbeda dan tamat.